Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma hadahum ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari bersama-sama kita selalu mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempang, mana jalan yang sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tetap istiqamah di jalan itu dengan cara kita pelajari dan kita amalkan jalan yang telah ditunjuk, yang telah diarahkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita, tujuan kita sampai kepada ridha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut pendengar setia Radio Republik Indonesia, berikut pendengar ataupun pemirsa setia TV Ruhama Takengon yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih. Kitalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Kitalah hamba Allah yang paling berbahagia. Kenapa? Kita Allah beri kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, yang di bulan ini semua amal ibadah sunnah Allah hitung seperti amal ibadah wajib. Yang wajib Allah lipat gandakan sampai 70 kali. Bahkan sama-sama sering kita dengar bahwa orang yang berpuasa itu diampunkan dosanya. Dalam hadis disampaikan, as-salawatul khams, solat yang 5 waktu, al-jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat, ar-ramadan ilal ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, adalah pengampun dosa di antara keduanya. Kita solat 5 waktu, subuh ini kita solat, mungkin nanti sampai ke zuhur ada kita lakukan kesalahan-kesalahan, kita solat zuhur, Allah putihkan dosa kita. Enggak cukup itu, dari Jumat ke Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai Kamis ada kita lakukan kesalahan, sampai Jumat berikutnya Allah putihkan. Enggak cukup itu, dari Ramadan tahun kemarin ke Ramadan tahun ini, di antara itu ada kita lakukan dosa, Allah putihkan dengan datangnya Ramadan tahun ini. Begitu istimewanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi karena ini Ramadan pertama, kami ingin mengingatkan sebuah hadis. Ada orang ternyata yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan tadi.
Dan ini diabadikan oleh seorang sahabat bernama Jabir. Rasulullah itu ketika naik ke mimbar beliau, tangganya ada 3. Naik tangga pertama beliau ucapkan amin, tangga kedua beliau ucapkan amin, tangga ketiga beliau ucapkan amin. Setelah selesai tausiah, para sahabat bertanya diwakili oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, sami'na taqulu amin salasah walam najid fihi mayyada'ullah." Tadi kami dengar ada engkau membaca 3 kali amin, tapi perasaan kami ya Rasulullah tidak ada di antara kami yang berdoa. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tadi ketika aku naik ke tangga pertama, malaikat Jibril turun. Dia berdoa 3. Di tangga pertama dia berdoa, syaqiya abdin adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu." Celaka bagi hamba yang Allah kasih kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan seperti kita. Berlalu bulan Ramadan, dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata konsekuensi nikmat dapat dengan bulan Ramadan, kalau kita sia-siakan bulan Ramadan ini, kita tidak bisa diampuni, kita termasuk orang-orang yang celaka. Padahal apa kurangnya ampunan di bulan Ramadan? Hadis yang sering kita dengar kalau mau masuk bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, mungkin kita, Allah ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Dosa apa nih? Dosa kecil. Dosa besar harus taubat, utang harus bayar. Belum cukup paginya atau siangnya, malamnya Allah tambahkan dalam hadisnya melalui lisan Rasulullah, man qama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, baik dengan tarawihnya, baik dengan tadarusnya, juga sama, Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka ini fasilitas mewah sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Ini bonus. Maka jangan kita sia-siakan Ramadan ini. Anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan kita yang terakhir. Anggaplah. Karena memang tidak ada jaminan kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Siapa yang tahu umur kita? Maka bersungguh-sungguhlah mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Penuhkanlah masjid, bacalah Al-Quran, bantulah orang, bersihkanlah perkarangan, karena itu juga bagian dari ibadah. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan kita, mengingatkan orang yang berpuasa, karena kita sedang berpuasa hari ini. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, kata Rasulullah, dia tidak dapat apa-apa. Yang dia dapat cuma 2, lapar dan dahaga saja. Dan ini gambaran dari para ulama, inilah puasa orang awam. Kan puasa itu diklasifikasikan jadi 3. Ada yang disebut dengan saumul awam,
puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Dia cuman tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi mulutnya belum puasa, tangannya belum puasa, matanya belum puasa. Atau untuk hari ini jari-jarinya belum puasa, suka posting yang tidak baik, suka menyebarkan hoax, suka menebarkan fitnah. Itu juga bahaya. Ada puasa yang nomor 2, saumul khawas. Selain tidak makan dan tidak minum, matanya puasa, telinganya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Ini yang kedua. Tapi yang ketiga, puasa yang terbaik. Tapi ini puasanya para nabi. Selain tidak makan, anggota tubuhnya puasa, hatinya juga puasa dari penyakit-penyakit hati. Maka kami ingin mengajak kita semua, mari kita tingkatkan puasa kita tahun ini bukan lagi puasa orang awam yang hanya tidak makan dan tidak minum. Tapi mari kita tingkatkan puasa kita, yaitu menjadi puasa yang kedua. Selain kita tidak makan dan tidak minum, tangan kita puasa, mulut kita puasa, telinga kita puasa, mata kita puasa, jempol kita pun puasa. Artinya jangan menebarkan hal-hal yang tidak baik di media sosial. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi salah satu orang yang disebutkan dalam hadis orang yang dirindukan oleh syurga. Sama-sama kita pernah dengar hadisnya dan hadisnya sahih. Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 orang. Pertama, talil Quran, orang yang gemar baca Al-Quran. Kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya kecuali untuk yang baik-baik saja. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang gemar memberikan makan kepada orang yang butuh makan. Dan yang keempat, wa shaimur Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan di akhirat nanti kita dapat fasilitas. Dikatakan dalam hadis, inna fil jannati baban, nanti di surga ada satu pintu VIP. Bayangkan terus masjid Ruhama ini banyak pintunya, ada pintu itu, pintu itu, pintu itu. Begitu juga nanti di surga ada satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, namanya adalah pintu Rayyan. La yadkhulu minhu illa shaim, tidak akan masuk dari pintu VIP itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Kitalah orangnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan, keagungan dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup ceramah ini, saya tutup dengan sebuah hadis. Hadis ini hadis qudsi lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kan? Kullu amali bani Adam lahu, semua amal anak Adam itu untuknya, baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Artinya Allah menggandengkan dirinya dengan amalan ini. Kata para ulama, berarti amalan ini mulia. Sama seperti misalnya kita dengar Baitullah, rumah Allah, berarti masjid, rumah Allah, masjid mulia. Semua yang digandingkan dengan Allah itu maksudnya mulia. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran puasa, pahalanya itu. Maka pahala puasa tidak ada yang tahu berapa, tapi jelas besarnya, jelas keutamaannya, jelas keistimewaannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mampu meningkatkan amal ibadah kita di bulan puasa ini. Mudah-mudahan bulan puasa ini lebih baik daripada bulan puasa tahun kemarin.
Mari sama-sama kita isi kegiatan Ramadan kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai Ramadan berlalu kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan kami mohon diperbanyak maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah wabil ma'unah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.